Jadi saya ini backgroundnya soalnya sarjana pendidikan. Ya, karena memang background itu ya jadi guru dulu, kemudian terakhir saya jadi kepala sekolah. Tagline-nya spiritual company. Jadi saya mewajibkan karyawan saya itu ngaji setoran tiap hari. Kita juga mewajibkan sholat juga. Bahkan kalau misalkan ada yang karyawan tidak sholat, kita SP. Hai, sekarang saya masih di Kota Malang ya. Saya mau ketemu teman saya. Sekarang dia lagi punya mainan baru. Jadi buka kafe kekinian namanya TW Cafe. Ini rame banget teman-teman ya. Seperti apa keseruan obrolannya sama Mas Teddy ya, owner dari Martabak Hawaii. Yuk ikut saya ke dalam, kita cari owner. Assalamualaikum. Waduh. Wah, ini makin rame aja nih. Ini kita ngobrol-ngobrol, tapi masih apa? Suara musiknya masih rame banget ya. Kita nonton musik aja dulu ya. Kita nonton live musik. Nah, teman-teman, sekarang saya udah berhasil menculik ownernya nih ya. Tadi rame banget ya, susah mau ngobrol, ada suara musik. Nah, ini mulai agak tenang, itu pun musiknya dikecilin dulu ya, supaya bisa ngobrol. Tapi di sini buka 24 jam dan ini masih rame aja. Ini Mas Teddy, terima kasih banyak. Ya, ini sama-sama. Saya seneng banget, ini di tengah rame begini, lagi sibuk ya. Masih mau meluangkan waktu ya. Nah ini pastinya banyak teman-teman yang mau tahu ya. Ini siapa sih sosok yang ada di balik Martabak Hawaii, terus sekarang bisnisnya makin banyak teman-teman ya. Apa aja bisnisnya dari Mas Teddy? Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Mas Teddy. Ya. Mas Teddy, Ya. ini gimana ceritanya bisa terjun di bisnis kuliner nih? Ya, sebenarnya saya bukan di kuliner yang pertama. Tadinya. Jadi saya ini backgroundnya soalnya sarjana pendidikan. Oh, sarjana pendidikan. Berarti Akhirnya IKIP dulu namanya? FKIP. Oh ya. FKIP, saya kebetulan jurusan bahasa Inggris. Nah, ya karena memang background itu ya jadi guru dulu. Jadi guru. Dulu, kemudian terakhir saya jadi kepala sekolah. Oh, sempat kepala sekolah. Sempat kepala sekolah SMP gitu. Namun saya di 2004 itu sudah jadi PNS, kemudian 2006-2007 sudah mulai nih kecil-kecilan memulai di ikan bakar. Ikan bakar. Ikan Jadi bakar. bisnis kuliner pertamanya dulu ikan bakar. Tapi itu memang masih ada bisnis keluarga ya. Jadi ada keterlibatan dari abah itu juga. Nah itu sampai 2015 itu 2015. yang ikan bakar sama seafood ya. Nah sebelum 2015 itu kita 2013 sudah mulai membuka martabak nih. Martabak manis sama martabak telur. Martabak telur. 2013, 2014. Nah, 2014 kita sudah mulai membuka cabang. Dulu namanya udah Hawaii. Martabak Hawaii. Dulu namanya udah martabak. Memang mulai awal martabak Hawaii itu. Nah, banyak ceritanya yang ketika menjadi martabak Hawaii itu. Ya. Jadi ya alhamdulillah perkembangannya dari 2014 kita buka kemitraan, ya mulai dari mulut ke mulut tuh. Ada temen mau buka, kemudian temennya lagi melihat punyanya temennya tuh bagus, buka lagi gitu.
Bahkan saya di 2007 itu pernah buka 30 cabang tuh. 30 cabang setahun. Setahun berarti sebulan bisa 2-3 gitu. Ya modelnya kemitraan gitu. Ada yang memang punya kita sendiri yang kelola, tapi juga kita banyaknya itu di kemitraan. Sampai ke luar pulau. Ada Paling jauh di mana Jawa? Di Halmahera Utara. Halmahera. Tobelo namanya itu. Oh. Tobelo. Karena kita juga mau ekspansi ke Malaysia, tapi karena pas COVID nggak jadi itu. Kita sudah survei ke Malaysia juga, ada orang Malaysia mau gabung, karena memang pas COVID itu akhirnya kita gagal itu di Malaysia itu. Nah, perkembangannya dari 2014 sampai 2019 kita masih bertahan di martabak. Nah, di 2023 kita coba ekspansi ke kuliner yang kafe ini. Kafe. Nah, itu sudah kita mencapai hampir 100-an cabang. Hampir 100 martabak cabang. Itu. Iya. Oh, martabaknya. Nah, sebelum buka kafe saya juga ada bisnis bebek tuh, bebek Madura di Akses Suramadu. Kebetulan ada mantan karyawan saya yang memang ingin belajar bisnis, akhirnya saya dampingi untuk bikin bebek itu. Bikin bebek, ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan bahkan sudah bagus itu bebek Madura di Akses Suramadu. Nah, kafe ini kita coba karena memang kita pingin ada sesuatu yang memang bisnis ini ke lingkungan mahasiswa. Gitu. Makanya kami bentuk ini Twice ini karena memang kita pingin sesuatu yang berbeda. Kalau di Malang ini kan memang banyak kafe ya, kafe terutama di daerah mana, Sudimoro, daerah Dau itu banyak komplek-komplek kafe. Tapi kita mencoba di sini berdiri sendiri, memanfaatkan lahan yang ada, bikin yang semua kalangan bisa masuk. Kafe-kafe banyak di Malang, tapi yang ada ininya lah, ada ya segmen-segmen sendiri lah. Nah, ini saya mau tahu dulu nih, kenapa alasan Mas Teddy jadi pindah profesi ini ya dari guru terus buka usaha kuliner, apa karena pendapatannya kecil apa gimana Mas Teddy? Enggak. Jadi awalnya ketika guru itu kita passionnya dengan istri kebetulan. Oh. Jadi istri itu passionnya memang di kuliner gitu. Oh. Jadi kita mulai dari membuat resto ikan bakar itu ya belajar otodidak. Kemudian di martabak juga begitu. Kita meramu-ramu resep sendiri, nyari-nyari di informasi di majalah, di YouTube ataupun apa gitu. Meramu akhirnya jadilah itu. Jadi sambil ngajar tuh sebenarnya pikirannya sambil ini kuliner sebenarnya passionnya di kuliner sebenarnya. Meskipun secara finansial memang seorang PNS guru itu. Tapi sempat kepala sekolah juga sempat kepala sekolah dan sertifikasi sudah, sertifikasi. Jadi saya di guru 16 tahun akhirnya dengan dorongan istri, apa yang mau difokusin nih? Apa di jenjang karir di guru, apakah di bisnis? Nah, kalau bicara jenjang karir dari guru itu misalnya dari guru sampai kepala sekolah, itu mentoknya di mana tuh Mas Teddy? Ya kepala dinas lah. Kepala dinas, ya, sampai kepala situ dinas, aja berarti ya? Kepala dinas kalau misalkan di jenjang karir gitu. Nah, karena memang dorongan istri itu pingin kita freedom of time, freedom finansial gitu. Ya memang kita sempat istihoroh karena memang kuatnya dari dorongan istri itu. Dari dorongan istri. Berarti yang suka masak apa istri berarti? Ya, istri itu saya yang nyari referensi, istri yang eksekusi gitu. Oh, berarti istri R&D-nya ya? Iya, R&D-nya. Bagian betul. uji coba. Ya awalnya sama lah dengan yang lain. Kita uji cobakan ke teman, gimana nih, kurang apanya nih gitu. Ya, begitu awalnya. Karena memang kita kalau misalkan kemana, kota mana, kita suka kuliner cari-cari kuliner apa gitu. Tapi alhamdulillah disinilah kami menemukan kenyamanan. Ya, kebahagiaan. Akhirnya resign PNS itu saya di 2019. Resign PNS itu pun resign karena belum cukup umur, masa kerja belum cukup umurnya. Akhirnya kita resign murni tanpa pensiun.
Jadi saya resign tanpa pensiun tuh. Tanpa pensiun. Tanpa pensiun. Jadi bukan berarti saya pengen nyari penghasilan lebih besar. Jadi bukan itu passionnya ya. Iya. Seneng aja karena seneng. Karena gitu seneng begitu loh. Ah. Jadi karena seneng dan ya memang itu dari rundingan dengan keluarga bagaimana ya akhirnya kita fokuskan diri ke bisnis. Gitu. Akhirnya jatuhnya di bisnis kuliner ini. Jadi kuliner. Ya. Yang pertama waktu itu apa? Yang ikan bakar. Ikan itu? bakar ya, ikan bakar bakar. Pak J namanya. Ikan bakar. Pak J. Pak J. Pak J itu diambil nama dari nama orang tua itu. Dari nama orang tua. Ya. Nah setelah itu baru martabak. Martabak Hawaii. Uji cobanya gimana martabak itu? Awalnya gimana itu? Jadi awalnya kita ke Bandung tuh, ke Bandung nyoba Martabak apa? San Francisco. Bandung itu. San Francisco ada, spektakuler ada. Oh iya Tuh. iya. San Francisco itu udah termasuk yang paling Ya, lama itu di Bandung paling dari saya lama. kecil. Tapi dia kan harganya juga middle up kan. Oh gitu mahal loh. banget. Sambil ngopi ya Mas ya. Ya, sambil ngopi monggo. Nah, Ini kopinya gimana, pahit Mas? apa enggak nih? Saya sengaja, saya nggak pakai gula. Oh, bagi gula. Saya sukanya kopi gula aren biasanya. Gula aren. Oh mantep kopinya. Jadi kita akhirnya belajar sampai ya kebetulan punya temen yang ahli di bakery. Oh. Hanya diskusi dengan beliau, resepnya begini, tapi kita juga belajar dari majalah, dari referensi media sosial itu. Ya R&D sendiri itu Ya, menemukan resep ini beberapa kali ya ketemulah resep itu. Jadi karena memang kita suka ya, karena suka itu akhirnya terciptalah usaha itu. Ya alhamdulillah dari usaha itu ya menemukan kebahagiaan dan ya rezeki juga berlimpah lah. Jadi mengikuti ya akhirnya. Mengikuti. rezekinya. Sampai saya tidak menyangka sampai bisa punya 100-an cabang itu dari martabak ya luar biasa itu. Ya mungkin juga dari ridhonya Allah juga ya. Kita juga begitu ya ibadah juga jalan dan juga Ibadah lebih tenang gitu ya. lebih tenang betul. Iya. Ya alhamdulillah dari martabak itu sampai sekarang sudah 11 tahun ya. 11 tahun martabak itu. Nah, yang saya tahu kan Mas Teddy kalau martabak itu misalnya beda sama yang lain. Jadi untuk bikin martabak itu kan butuh skill. Butuh skill. Butuh betul. skill. Jadi nggak boleh terlalu banyak adonannya. Pengapian juga. Pengapiannya juga harus pas gitu ya. Hmm. Belum lagi kalau martabak telur itu kan harus Oh ada ya, yang di ya istilahnya bahasanya ngeplek lah. apa itu ngeplek Ngeplek martabak, istilahnya? ya, Nah, betul. ngeplek martabak. Nah, berarti Ya. kan orang harus punya skill khusus berarti kan Jadi karyawannya. seorang business owner nih tidak harus tahu semuanya sebenarnya. Jadi dia bisa mendatangkan orang yang sudah ahli, kita training kepada karyawan, dan kita pokoknya tahu lah mulai dari produksi awal sampai ke dia penyajian kepada customer gitu. Dan saya pun juga mulai awal tidak terlalu terlibat teknis. Jadi tapi harus. Mas Teddy nggak bisa ngeplek itu bisa? Kalau yang bikin terang bulan bisa, tapi ngepleknya masih belajar gitu. Yang penting ngerti ya, yang benar kayak gimana caranya ya. gitu ya. Jadi kita harus punya, tapi alhamdulillah sekarang diturunkan ke anak saya Oh. yang bisa ini semua itu. Ini anaknya juga masih muda banget. Umur berapa Mas Iqbal? Umur kemarin ikut juga workshop itu umur 17 tuh. 17 tahun. Ya, tapi saya lihat belum punya KTP dia. belum punya KTP, udah seneng bisnis. Saya Ya. lihat apa namanya kemauannya kuat menurut Ya. bapaknya kayaknya. Alhamdulillah. Anak nomor 2 itu. Nomor 2 ya. Nomor 2. Oh, bebeknya juga mantep teman-teman. Ada bebek songkem. Bebek Udah pada nyobain belum bebek songkem? goreng khas Madura juga ada. Bebek khas Madura ya. Hmm. Nah ini nanti tunggu nih, semoga bebeknya bisa menasional. Amin, Enak amin, banget amin. bebeknya. Ya, Gitu. karena bebek Madura itu memang banyak yang nyari itu. Bebek Madura. Nah saya paling seneng yang ada ininya Mas, yang ada Bumbu hitam, ya bumbu hitam. Biasanya sama serundeng itu kan. Terus paling khas kan bebek Madura itu dia sambelnya sama sambal pencit tuh. Ah. Tuh. Nah, sekarang kan Mas Teddy udah pengalaman punya ratusan cabang. Menurut Mas Teddy yang paling apa ya, yang paling sulit gitu ya ngurus ratusan cabang itu ada di apanya Mas? Di pengelolaan SDM SDM sama marketing itu kuncinya 2. atau marketing? Iya. Tapi saya lihat marketingnya sih udah jago ini. Ya alhamdulillah. Iya juga kafe ini awalnya di marketing yang kita fokusin selain di kitchennya yang kita kuatin. Iya, iya. Kitchen kita kuatin juga di marketing. Sekarang dengan adanya sosmed itu luar biasa. Untuk menjadi blow up-nya
suatu usaha, dia mau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ya sudah, manfaatkan sosial media itu. Benar. Makanya tim itu yang diperkuat itu marketing dan di kitchen itu itunya. Nah ini teman-teman, udah jam 12:30 malam. 12:30 malam, ini masih rame begini gitu ya. Ini masih rame begini, ya tadi saya lihat pas saya datang ke sini, waduh udah mau parkir juga susah gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini ya salah satunya kekuatan sosial media. Jadi Mas Teddy juga punya satu kafe di Malang, namanya nyebutnya apa? TWC. Twice gitu. Twice ya. Tunggul Wulung Cafe and Eatery. Namanya TWCE. Tunggul Wulung Cafe and Eatery. Tunggul Wulung. Nama daerah ini. Ya, ini padahal depan kuburan. Depannya tuh kuburan gitu ya. Tapi waduh, penuhnya gitu ya. Nah, terus yang unik tadi pas saya kesini, jadi suasananya tuh kayak suasana di kafe gitu ya. Ada lagu-lagu di sekolah gitu ya. Terus ada live musik. Tapi ya minumnya minum kopi gitu ya. Air putih juga. Kopi sama air putih, nggak ada alkohol. Nggak ada alkohol. Tapi rame banget gitu ya. Terus banyak yang ngerjain tugas gitu ya. Ini muncul ide kayak gini awalnya gimana Mas Teddy? Ya karena kita pingin setelah martabak itu memang kita pingin punya usaha yang betul-betul bisa dikembangkan itu dengan manajemen sendiri gitu. Jadi setelah saya kan awalnya pengalaman di kemitraan itu ratusan cabang itu tidak semuanya manajemen sendiri. Jadi franchise gitu ya? Franchise itu. Nah dengan usaha kafe saya ada di sini, ada di Madura, nanti ngembangkan di Surabaya. Itu semuanya kita pingin pengelolaan manajemen, kita membuat tim itu, tim di situ. Namun yang paling membahagiakan saya dari usaha ini, saya punya lembaga tahfiz. Ada lembaga tahfiz, penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Itu pun dari hasil usaha. Ya kita pingin usaha ini berkah ya. Berkah. Jadi kita memang di sini bikin tagline-nya spiritual company. Spiritual company. Iya. Jadi saya mewajibkan karyawan saya itu ngaji setoran tiap hari. Ya kita juga mewajibkan sholat juga. Bahkan kalau misalkan ada yang karyawan tidak sholat, kita SP. Karyawan yang nggak sholat kena SP. Kena SP. Bahkan yang tidak setoran tilawah itu. Oh ada setoran tilawah? Ada setoran tilawah, di grup itu kita bikin. Oh ada grupnya khusus ada grup setoran tilawah. Bacaan ya? Iya, 1 juz per divisi 1 juz itu. Oh. Per divisi. Nah ini teman-teman menarik nih. Ini tempatnya kafe gini, musiknya jedak-jeduk, tapi karyawannya ini wajib sholat. Kalau nggak sholat kena SP. Terus ada setoran tilawah. Jadi ini lebih ke sisi spiritual company yang itu. Dan bahkan perekrutannya awalnya kita tanya tuh, bisa ngaji apa belum? Gimana sholatnya gimana gitu. Karena kita pingin begitu dari awalnya hulu ke hilir juga kita pingin karyawan itu masuk ke sini juga dia bukan hanya sekedar kerja, tapi juga dia ada pengalaman untuk spiritualnya juga di sini. Bahkan kita juga ngundang ustadz-ustadz untuk ngasih siraman rohani lah tiap seminggu atau 2 minggu begitu. Menarik teman-teman ya. Jadi ini spiritual company yang dikedepankan sama Mas Teddy ini gitu ya. Nah, Mas Teddy ini juga sekarang planningnya banyak ya di bisnis kuliner ya? Iya, selain banyak. Tapi itu tergantung dari tim yang dibentuk sebenarnya. Jadi kuncinya ada di timnya dulu ya, jadi tim. Owner ini juga menentukan bahwa bisnis itu akan lari kemana juga itu harus diikuti oleh tim-tim yang di bawahnya. Sehingga kita belajar nih, meskipun sudah pernah bikin bisnis, tapi juga kita di Kuliner Mastery ingin mendalami sejauh mana bisnis itu bisa sesuai on the track. Gitu. Ya, saya terima kasih di Kuliner Mastery ini. Ini jadi bahas ke situ ya, ini karena tadi kebetulan Mas Teddy pakai baju Kuliner Mastery, saya pakai baju Kuliner Mastery gitu ya. Ini kita sama-sama di Kuliner Mastery teman-teman. Nah, Mas Teddy tuh ikut tahun berapa ya? Gabung tahun berapa ya? 2021 ya. 2021, 2002 awal-awal ya, termasuk awal-awal ya. 2021 di Surabaya. Termasuk awal-awal di Surabaya. Di Surabaya. Nah, kenapa Mas Teddy
menurut Mas Teddy seberapa penting sih kita ikut komunitas atau apa di dalam bisnis? Jadi sebenarnya awal ketika ikut kuliah Mas Teddy kita kan sudah punya usaha tuh. Tapi kita ingin mendalami kira-kira gimana usaha yang baik itu. Dan kita belajar dengan yang sudah ahli gitu. Namun yang paling membahagiakan dari saya di Kuliah Mastery ini jaringan member itu kuat. Iya. Mereka saling membantu ketika kita butuh info apa, Saling support. saling support. Contoh lah katakanlah di mana nih kita mau kulaan bahan ini ataupun yang ada meja kursi yang baik ataupun apa gitu. Ya. Atau mau desain gitu. Mau belajar apa, bikin Iya, bakso, itu misalnya. teman-teman di grup itu setelah kita ikut workshop tuh sehari kita dimasukin grup kan, kemudian disitulah grup itu saling diskusi tiap hari itu. Ya. Ya alhamdulillah. Jadi kita punya saudara mau kemana, mau ke Jakarta, mau ke Bogor, mau kemana. Di Bali, iya ke Papua Bali, juga ada ya? Papua juga ada ya. Ya. Itu jadi saudara akhirnya. Karena ya memang sekarang ini Mas, sekarang ini eranya ya kita kolaborasi. Kalau jalan sendirian Bener. kita ketinggalan informasi. Ya, saya menyadari bahwa kolaborasi itu penting dalam suatu bisnis. Ya. Sehingga kita ya istilahnya meskipun sudah jago di A tidak mungkin jago di B gitu. Betul. Harus ada komunitas-komunitas yang mendukung itu. Ya saya rasakan komunitas ini memang bagus lah untuk dikembangkan karena memang ada yang berbagai background kan, ada yang punya usaha di kafe, usaha di resto, Bakery. iya. Itu yang menjadikan saya itu bertahan sampai sekarang di Kuliner Mastery. Iya, dan ini jadi ketua Jawa Timur. Jadi teman-teman di Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya, nah ini apa namanya sebut duta besar lah gitu ya. Duta besarnya karena banyak juga belajar sama Mas Teddy. Saya terima kasih juga Mas Teddy mau sharing pengalaman karena ya di kita ini kan budaya atau mindset yang kita bangun ya kita bukan kompetitor sesama pengusaha kuliner. Betul, ya. saling teman support. seperjalanan gitu ya. Kalau rame-rame dalam perjalanan ada temen ngobrol gitu ya, jadi nggak kerasa perjalanannya gitu ya. Nah, ini balik lagi ke yang tadi nih Mas Teddy. Ini tadi bicara internal value ya, internal value-nya udah menarik. Jadi ada spiritual company di bisnisnya Mas Teddy ini gitu ya. Nah dari internal value itu berarti kan ini udah menyaring karyawannya yang sesuai value itu. Iya. Yang sesuai value-nya misalnya sholat gitu ya diwajibkan gitu ya. Kemudian apalagi tadi setoran Bacaan Quran. Ya saya memang ingin keberkahan di bisnis itu. Jadi bisnis itu bisa berkah karena di dalamnya juga kita bentuk gitu. Ya banyak di luaran sana hanya mengejar cuannya aja. Tapi kita ingin bahwa karyawan juga belajar di sini, tapi juga unsur ruhiyahnya itu dapat. Makanya karyawan saya wajibkan berhijab. Untuk bisa, ya dengan semangat itu, kita mengharap bahwa usaha ini juga ada keterlibatan Allah di situ. Jadi memang setiap bisnis itu punya internal value-nya masing-masing. Tentunya ini sesuai keyakinan pemiliknya dan memang saya melihat Mas Teddy juga menjaga itu dalam bisnisnya ya. Yang saya ini buka 24 jam nih. Iya, makanya yang saya yang saya amazed ya ini kedengerannya kayak tempat tempat kongko-kongko hiburan biasa, tapi di balik itu gitu ya. Ini karyawan-karyawannya punya value spiritual yang bagus gitu. Ya alhamdulillah. Dicontohin sama ownernya. Terus rencana ke depannya apa Mas Teddy? Ya, kita banyak rencana-rencana ke depan, bisnis-bisnis yang memang mau kita buka juga, selain pengembangan di kafe ini. Nah ini menurut Mas Teddy, kafe ini bisa di scale up, karena kan ini lumayan investasinya Mas Teddy ini. Lumayan. Tempatnya kan gede banget, berapa? 1.500-an meter. 1.500 gitu ya. Nah ini ada rencana bikin sebesar ini lagi? Ternyata bisnis itu kalau kita niatnya betul,
sama Allah dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga. Artinya saya juga membangun ini tidak modal sendiri juga. Ada teman yang juga join ke kami juga, ketemu teman-teman baik lah. Artinya kalau kita mikir modal di awal besar itu di bisnis itu tidak terjadi di saya. Iya benar. Iya. Jadi bukan modal dulu sebenarnya. Modal dulu, niatan dulu. Niat dulu yang benar, kemudian ya kita memang membenarkan diri untuk bahwa itu yakin dan percaya bahwa ketika kita dipertemukan dengan orang itu juga silaturahmi itu membawa rezeki. Ya. Ya alhamdulillah saya juga begitu. Dan ketika saya ingin survive di bisnis, saya yakin unsur sedekah itu menjadi poin penting. Oke. Jadi saya mewajibkan di sini untuk tiap Jumat sedekah ke panti asuhan, anak yatim, berbagi nasi bungkus. Itu menjadikan usaha ini yang saya yakin bahwa itu akan lebih survive lah ke depannya. Ya, semoga niatan ini menjadi niatan yang baik karena saya prinsipnya ke teman-teman di sini juga menyampaikan bahwa kalian di sini ini bekerja bukan hanya sekedar persoalan besar kecilnya gaji, tapi pengalaman belajar juga. Dan saya menekankan kalian pun nanti kalau mau jadi pengusaha, ayo belajar di sini. Nah, gitu. Iya. Belajarlah di sini. Kalian nanti nggak mungkin akan bekerja terus. Jadilah pengusaha-pengusaha juga. Gitu. Contohnya saya kan juga di Bebek itu ada salah satu karyawan saya yang sudah punya juga usaha bebek besar. Tuh. Jadi dia punya usaha bebek juga akhirnya? Iya, bebek juga. Nah, itu saya juga suka menyampaikan begitu sama tim saya, karyawan saya bilang jangan kerja buat cari uang. Kalau kerja cuma cari uang ya dapat capeknya aja. Dapat capeknya aja. Nah, tapi kerja itu jadi tempat latihan. Tempat latihan kita mengasah kemampuan, keterampilan. Nanti akhirnya ya uang akan mengikuti dengan sendiri. Iya. Itu yang kita tambah lagi nilai-nilai spiritual yang ditanamkan. Ya muncul sehingga sifat amanah, ya takut sama Tuhan, betul, gitu ya. Sehingga mau berbuat yang aneh-aneh juga jadi. Ya, karena kalau kita semakin mengawasi ya kepada karyawan, mereka diawasi 24 jam ataupun apa, karyawan menolak gitu, menolak. Akhirnya saya tanamkan kepercayaan aja bahwa ketika kalian bekerja di sini silakan. Belajar yang baik, mau ngambil pun juga itu kembali kepada kalian sendiri. Karena yang kalian makan akan jadi masuk ke tubuh kalian, jadi darah dan sebagainya. Silakan, itu hak kalian. Begitu. Saya menanamkan seperti itu. Dan ketika mereka juga ada kepedulian ke sini, kemudian mereka juga baik kerjanya, saya tetap kasih reward kepada mereka. Ada reward lah. Bahkan ya alhamdulillah saya yang bekerja 2 tahun ke atas sampai 5 tahun itu saya menyisihkan sebagian rezeki untuk mereka kurban. Kemudian yang 5 tahun ke atas kita umrohkan gitu, karyawan-karyawan itu. Saya tanamkan mereka begitu. Iya. Itu. Jadi bagian dari mereka biar semangat bekerja di sini, bukan hanya persoalan ini. Memang di luar banyak mungkin gaji besar, tapi mungkin ya ada juga yang membatasi ketika mereka harus sholat, mereka tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ada juga yang begitu, tapi justru di sini saya mewajibkan. Itu mereka wajib sholat di sini. Kalau rame gantian gitu. Ya, ini nilai-nilai spiritual. Nilai spiritual. Nah, kemudian ada pesan-pesan untuk teman-teman, terutama ini kan dari guru resign gitu ya, teman-teman sejawat atau teman-teman lain yang mau mulai jadi pengusaha, kira-kira kalau disuruh milih lagi dari awal nih, Mas Teddy dari awal lagi buka usaha, apa yang harus dilakukan? Ya pertama luruskan niatnya dulu. Kemudian yang kedua
harus melibatkan keluarga dalam setiap keputusan. Oh. Jadi kita tidak bisa nih mau bisnis, tapi kita sendiri yang kenceng, sementara keluarga tidak mendukung. Ya. Ini yang menjadi modal dasar saya untuk bisa lebih besar, lebih semangat dan sebagainya. Nah, supaya keluarga mendukung itu apa kiat-kiat? Ya paling tidak kita sering diskusi ya, diskusi dengan mereka. Ketika kita mau kemana, ajak keluarga itu untuk dilibatkan. Termasuk keputusan saya untuk resign dari PNS itu. Saya mau bikin ini, saya pengen ini. Jadi harus tahu target jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa. Ujung-ujungnya kita pingin bisnis juga pingin berbagi kan, ingin berbagi dengan yang lain. Jadi saya juga menekankan ke tim ini, saya di sini kalian bekerja, kita berbagi rezeki. Ya banyak kan yang kerja di sini mahasiswa. Oh, mahasiswa. Mahasiswa. Sistemnya Itu. part time apa harian? Ada yang full time. Ada yang full time. Tapi mereka juga kadang kalau kuliah, ya mereka kan ada sudah kita bentuk sistem tuh. Ada kepala divisinya, ada supervisor, ada manajernya. Jadi bisnis yang baik, sistemnya itu yang dibikin dulu. Jadi dari awal. Dari awal. Jadi kayak gitu harus belajar berarti. Harus belajar. Ya di Kuliner Mastery itu belajar. Nggak, jadi tetap ilmunya juga harus ada ya? Harus ada. Bahkan pun kita ya juga belajar kepada teman-teman yang sudah sukses kan. Kenapa dia bisa sukses? Apa yang menjadi dasar dia sukses? Berkembang banyak. Ternyata selain memperbaiki sistem yang di dalamnya, dia juga melibatkan bahwa bisnis itu ada yang mengaturnya, rezeki itu ada yang mengasih. Betul. Bukan hanya kita sudah pinter di bisnis, sudah jago, sudah punya modal banyak, tapi lupa kepada yang ngasih rezeki. Itu yang menjadikan saya itu lebih semangat gitu loh. Berarti niat, terus dukungan keluarga, perbaiki, kemudian belajar sistemnya, juga. Kemudian yang keempat tadi apa ya? Ini gabung dengan jaringan komunitas. Gabung dengan jaringan komunitas kuliner gitu, supaya kita lebih bisa sharing, saling support lah. Saling support. Itu penting, itu jaringan komunitas kuliner itu penting banget. Jadi nggak sendirian gitu. Nggak sendirian. Karena di bisnis kuliner ini biaya banyak biaya tersembunyi teman-teman. Jadi biaya uji coba. Biaya uji coba banyak. Coba ini salah, coba itu salah. Kalau kita cuma asal uji coba aja, buang-buang uang, buang-buang biaya. Dan saya pun bukan hanya saya yang belajar, tim-tim saya juga saya ikutkan itu. Belajar juga gitu. Termasuk anak saya itu. Iya, sampai anaknya yang masih SMP waktu itu. Iya, belum punya KTP. Belum punya KTP udah diajak belajar. Udah diajak belajar karena kita mempersiapkan gitu. Nah, saya lihat Mas Teddy ini juga kemana-mana bareng istrinya, bareng anaknya. Anaknya yang masih kecil udah belajar usaha. Dan semangatnya kelihatan, bukan karena terpaksa disuruh-suruh bapaknya gitu ya. Jadi memang nurun. Memang akhirnya anak itu cerminan dari orang tua juga. Ya. Dia tinggal meluruskan dia mau kemana. Mas Teddy, ini terima kasih banyak ini meluangkan waktunya, sudah malam begini. Mana saya lihat juga banyak tamunya ini ya. Semoga makin sukses usahanya ya, makin berkembang dan pasti membawa keberkahan buat banyak orang. Karena Mas Teddy ini bisnisnya bukan buat sendiri teman-teman ya. Iya. Nah, ini kita sama-sama doakan gitu ya, semoga terus berkembang usahanya. Oke, teman-teman. Mungkin itu diskusi dengan Mas Teddy pada malam hari ini. Ini jam 1 malam. Luar biasa, keren Mas Teddy ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya bersama Kuliner Mastery, Kuliner Indonesia Mendunia. Oke, ngopi lagi.